Oke, nah sekarang kita akan mengerjakannya di Excel ya. Jadi di sini sudah saya pindahkan itu data kita tadi ya. Jadi dosis pupuknya adalah ada 3, kemudian 2 kilo, 3 kilo dan 4 kilo menghasilkan panen untuk yang ulangan pertama, dan dosis pupuknya 2 kilo adalah 3 ton, 3,2 ton dan 4 ton. Sedangkan untuk dosis pupuk 2 kilo ya, 3 kilo maksudnya level kedua 4 ton, 4,1 ton dan 3,9 ton. Sedangkan untuk yang 4 kilo menghasilkan 6 ton, 7 ton dan 8 ton. Ya, ini berarti dosis pupuk 1 ya, dosis pupuk 2 dan dosis pupuk yang ketiga. Nah, yang kita butuhkan untuk JKT adalah kita butuh kuadrat dari dosis pupuk ya, berarti data ini kita kuadratkan dulu ya. Kalau dikuadratkan hasilnya adalah seperti ini ya. Kuadrat pakai apa ya? Tanda pangkat ya, sama dengan ini dikuadratkan ya. Dikuadratkan hasilnya adalah ini ya. Jadi X11 kuadrat adalah 9, X12 kuadrat adalah 10,24 ya, X13 kuadrat adalah 16. X21 kuadrat adalah 16 ya, X22 kuadrat adalah 16,81 dan seterusnya. Nah, kemudian ini dikuadratkan dikurangi dengan grand total. Grand total itu artinya jumlah dari semuanya ya. Kita jumlahkan data ini semuanya, hasilnya adalah 43,2 ya, 43,2. Berarti ini tadi di sigma ya, sigma artinya jalan I dan J ya, baik baris maupun kolom, artinya ini dijumlahkan semua yang kuadratnya tadi. Oke. Jadi untuk yang JKT ini ya, JKT ini itu adalah sama dengan ya, jadi jumlah kuadrat totalnya itu adalah sama dengan 232,26. Ini tadi sudah jumlah dari kuadrat data ya. Kemudian dikurangi 43,2 ya, kemudian dikuadratkan dulu dibagi dengan N besar. N besar ini adalah tadi N kali K ya, N kali K. Ya, N besar itu adalah N kali K atau banyaknya data. Di sini ada 3 kali 3 berapa? 9. Ya, ada 9 data. Maka jumlah kuadrat total dari percobaan ini adalah sama dengan ya, ini dikuadratkan dulu gitu kan. Kemudian dibagi 9 ya. Kemudian yang kuadratnya tadi ya dikurangi dengan yang sudah dibagi 9. Ya, jumlah kuadratnya adalah 24,9 ya. Nah, di mana itu ditaruh? Di sini jumlah kuadrat total. Ya, 24,9. Nah, kemudian NK-1-nya berarti ya sama dengan 8. Derajat bebasnya adalah 8. Nah, untuk JKA kita butuh jumlah dari hasil panen setiap dosis. Ya, kita butuh ini. Ya, atau T1 titik tadi ya, T2 titik ya, T3 titik. Nah, kita jumlah dulu hasil panen dosis pertama ya, hasil panen dosis kedua dan hasil panen dosis ketiga. Nah, kemudian untuk menghitung JKA di sini adalah sama dengan 10,2 kuadrat dibagi 3 ya. Ini kan tadi dari 3 data ditambah, ini masih ngitung yang ini ya, 12 kuadrat bagi 3 ditambah 21 kuadrat bagi 3 dikurangi totalnya tadi adalah 43,2 kuadrat dibagi 9. Ya, itu nanti akan menjadi JKA atau JK agregat ya. Oke, jadi apa yang dibutuhkan ya? Ini dikuadratkan dulu semua. Ya.
Setelah dikuadratkan, diapakan? Ya, dibagi 3 masing-masing ya. Ini bagi 3. Oke, ini bagi 3. Kemudian dijumlah ya. Dijumlah. Nah, hasilnya adalah 229,68. Dikurangi faktor ini namanya faktor koreksi ya. 43,2 kuadrat dibagi 9 atau T titik kuadrat dibagi N itu adalah faktor koreksi ya, dikurangi berapa tadi? 207,36 ya. 229,68 dikurangi 207,36. Ya, di sini hasilnya adalah sama dengan 22,32. Jadi jumlah kuadrat galat itu adalah jumlah kuadrat perlakuan itu adalah 22,32. Ya, 22,32. Derajat bebasnya apa? K-1. K-nya apa? Level. Levelnya berapa? Ada 3 dosis pupuk. Berarti 3 kurang 1. Berarti 2. Nah, untuk galat ini sisanya saja ya. Sisanya saja berarti kalau JK totalnya adalah 24,9 ya, kemudian JKA-nya adalah 22,32, maka JK galatnya adalah selisihnya ya, dikurangi. Nah, selisihnya itu adalah 2,58. Derajat bebasnya berapa? Derajat bebasnya adalah N K kurang 1. Ya, N-nya berapa? 3. K-nya 3. Min 1, 2. 3 kali 2 berarti 6. Atau kalau kalian nggak mau pusing ya 8 kurang 2. Ya, jadi galat itu selalu selisih antara total dengan agregat. Oke. Nah, untuk rataan kuadrat itu adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya masing-masing. Jadi kalau di sini rataan kuadrat perlakuan atau agregat itu adalah sama dengan 22,32 dibagi 2. Ya. Sedangkan untuk galat berarti 2,58 dibagi 6. Ya. Oke, saya tuliskan di sini saja ya untuk jumlah kuadrat perlakuan itu adalah sama dengan 22,32 dibagi 2 dan jumlah kuadrat galat itu adalah 2,58 dibagi 6. Ya. Jadi RKA-nya itu adalah 11,16, RKG-nya adalah 0,43. Nah, selanjutnya F hitung itu adalah RKA dibagi dengan RKG. Nah, berapa? Ya, 11,16 dibagi 0,43. Ini adalah F hitungnya. Ya, F hitungnya berapa? F hitungnya adalah sama dengan 25,95. Nah, ini adalah F hitung. Oke, kita kembali ke slide tadi. Ya, kita kembali ke slide tadi. Oke. Nah, ini tadi ya. Ini datanya, kemudian ini hipotesisnya. Ingat, hipotesisnya adalah rata-rata hasil panen semua dosis pupuk adalah sama atau mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu. Satunya adalah dosis pupuk 2 kilo, duanya dosis pupuk 3 kilo, tiganya dosis pupuk 4 kilo. Nah, H1-nya adalah minimal salah satu rata-rata hasil panen dosis pupuk tersebut berbeda dengan yang lain. Atau mu I tidak sama dengan mu, di mana I-nya adalah 1, 2, dan 3. Oke. JKA-nya 22,32, JKG-nya 2,58, JKT-nya 24,9, DBA-nya 2, DBG-nya 6, DBT-nya 8, RKA-nya 11,16, RKG-nya 0,43 sehingga F hitungnya adalah 25,95. Oke,
Nanti ini dipindah satu-satu ya ke sini yang sudah ada isinya tadi. Oke. Nah, kemudian apakah ini terima H0 atau tolak H0? Nah, dari mana kita tahu? Kita bandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, F tabelnya itu berdasarkan derajat bebas. Nah, derajat bebas apa? Derajat bebas perlakuan dan galat. Kita lihat F 0,05, derajat bebas satunya adalah 2, derajat bebas 2-nya adalah 6. Apakah lebih besar atau lebih kecil daripada F hitung? Jika F hitung lebih besar, maka keputusannya adalah tolak H0. Oke. Nah, ini ada latihan untuk kalian ya. Data 3 algoritma ABC dicoba sebanyak 3 kali ya. Tentukan hipotesis dan ujilah apakah ketiga algoritma menghasilkan kecepatan running yang sama. Ya, jadi H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, atau bisa saja ditulis mu A sama dengan mu B sama dengan mu C. H1-nya mu I tidak sama dengan mu, ya, dimana I-nya adalah A, B, C. Ya, ingat, begitu cara menuliskan hipotesisnya. Selanjutnya silakan dibuat tabel ANOVA dan kemudian dinyatakan apakah terima H0 atau tolak H0. Oke. Nah, jika sampelnya tidak sama, tadi ini pembaginya saja ya yang diubah. Jadi misal ada dari 2 data ya dibagi 2. Ya, kemudian misalnya level 2 ada 3 data dibagi 3, kemudian ada level ketiga misalnya 5 data ya berarti dibagi 5. Kalau tadi kan kita bagi 3 semuanya. Ya, ini kita bagi 3 semuanya kalau yang tadi. Karena dia berasal dari 3 data semuanya. Ya, ini pembaginya 3. Nah, kalau beda-beda ya silakan pembaginya disesuaikan dengan dari berapa banyak data tadi. Oke, nah teori lebih lanjut ya, ANOVA ya itu dapat digunakan untuk menganalisis data dengan jumlah yang berbeda dengan cara seperti tadi. Kemudian selain menguji hipotesis, ANOVA diawali atau biasanya analisisnya diawali dengan adanya uji asumsi, yaitu data berdistribusi normal dan varians homogen serta pengamatan bersifat acak. Nah, dari mana kita tahu pengamatan bersifat acak? Misal 9 petak sawah tadi ya, kan ada berapa dosis pupuk tadi? 2 kilo, 3 kilo, dan 4 kilo. Nah, ini tidak boleh diurut, ini 2 kilo semua, 3 kilo semua. Ya, misalnya ini yang 2 kilo di sini secara acak, ya, kemudian 3 kilo di sini. Ya, kemudian 4 kilo di sini. Ya, jadi tidak boleh di dalam satu baris itu dikasih perlakuan yang sama. Nah, di situ kita bisa menjamin bahwa hasil panen itu adalah dari proses yang acak. Kemudian setelah uji ANOVA itu menghasilkan keputusan tolak H0, maka uji lanjutannya dapat dilakukan untuk mengetahui perlakuan paling optimum disebut dengan post hoc. Jadi uji lanjutan dari ANOVA disebut sebagai post hoc, antara lain yaitu uji Tukey, uji Duncan. Oke, itu saja. Sampai ketemu di praktikum. Terima kasih.